Contoh soal uji Wilcoxon. Contoh soalnya adalah seorang dokter ingin mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah pemberian obat terhadap kenaikan berat badan pasien. Berikut data yang diperoleh. Nah, kita lihat dulu datanya. Ini adalah data berat badan pasien sebelum diberikan obat, dan ini adalah data berat badan pasien sesudah diberikan obat. Nah, setelah kita membaca soal dan menelaahnya, langkah selanjutnya adalah kita harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke program SPSS. Nah, ini dia hipotesisnya. Yang pertama ada HO, yaitu tidak terdapat kenaikan berat badan pasien yang bermakna antara sebelum dan sesudah pemberian obat. Kemudian ada HA, yaitu terdapat kenaikan berat badan pasien yang bermakna antara sebelum dan sesudah pemberian obat. Nah, maksud bermakna di sini adalah adanya perubahan yang signifikan. Nah, setelah itu baru kita buka program SPSS-nya. Nah, ini dia tampilan program SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 22. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita bisa lihat di sini di pojok kiri ini ada dua pilihan, ada data view dan variable view. Langkah pertama adalah kita klik variable view, di mana di sini kita menginput data-datanya. Maksud saya menginput variabelnya. Yang pertama ini di baris pertama kolom name, saya akan mengisi sebelum, kemudian di baris kedua sesudah. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita nolkan desimalnya. Kemudian pada kolom label saya isi sebelum diberi obat, dan di baris kedua sesudah diberi obat. Nah, kemudian ini diubah menjadi ordinal. Nah, menjadi seperti ini. Yang lainnya tidak usah diubah. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di data view sudah terlihat seperti ini tampilannya. Ada dua kolom, yaitu kolom sebelum dan kolom sesudah. Selanjutnya kita input datanya yang tadi sudah kita miliki. Nah, karena data di sini sudah berbentuk Excel, maka kita bisa langsung mengkopikannya ke program SPSS. Nah, datanya sudah terinput di program SPSS. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data ini. Nah, yang pertama harus kita klik adalah ini, Analyze. Kemudian kita cari Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, lalu klik to Related Samples. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita harus memindahkan data-data yang tadi ke tabel yang ada di sini. Nah, data sebelum diberi obat kita pindahkan ke variabel 1, dan data sesudah diberi obat kita pindahkan ke variabel 2. Jadinya seperti ini. Kemudian pada test type-nya kita klik Wilcoxon karena kita sedang melakukan uji Wilcoxon. Kemudian langsung klik saja. Nah, ini adalah output dari data yang telah kita analisis tadi. Di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama itu adalah tabel range, di mana ada negative range, positive range, dan size. Nah, di sini juga sudah ada penjelasannya, di mana negative range itu menunjukkan
bahwa sesudah diberi obat, berat badan pasien itu lebih kecil daripada sebelum diberi obat. Kemudian positive range itu menunjukkan sesudah diberi obat berat badan pasien lebih besar dibandingkan sebelum diberi obat. Kemudian ada TICE. TICE itu artinya sesudah diberi obat berat badan pasien itu tidak berubah sama sekali atau sama saja. Nah, kemudian pada tabel tes statistik di sini ada hasil signifikansinya sudah terlihat, yaitu 0,03. Nah, dari sini kita dapat mengambil keputusan yang mana keputusan tersebut akan mengacu pada peraturan berikut ini. Nah, ini dia ketentuan pengambilan keputusannya, yang mana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Pada kasus ini telah kita ketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,03, yang artinya nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat kenaikan berat badan pasien yang bermakna antara sebelum dan sesudah pemberian obat. Nah, alhamdulillah selesai sudah pemaparan uji Wilcoxon kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.